Kita lanjutkan dialog. Kalau tadi dari apa yang disampaikan oleh Bang Bestari ya, memang agak sedikit hati-hati ya. Mungkin sedang ditulis-tulis, dicatat dulu nih plus minusnya apa nih kira-kira. Tapi kalau dari Mas Adi melihatnya kira-kira seperti apa nih? Akan kemana Joko Widodo berlabuh? Plus minusnya seperti apa sih di partai-partai tertentu? Bagi saya secara politik sebenarnya tak ada lagi teka-teki soal partai politik Jokowi. Setelah tak lagi harmonis dengan PDIP, kita flashback sedikit ke Pileg 2024. Kan masih ada spanduk dan baliho, bisa di grup ataupun bisa di searching di Google. PSI, partainya Jokowi. Itu partainya Jokowi itu. Per hari ini belum diedit itu. Cuman yang ditanyakan oleh publik itu adalah partainya secara formal. Nah, ada KTA, keanggotaan dan seterusnya. Tapi secara politik kita tahu satu-satunya partai politik yang mengamplifikasi kekuatan politik Jokowi di Pileg adalah PSI, bukan yang lain. Tapi Raja Julian tadi bilang kan lebih baik Pak Jokowi coba bikin partai sendiri, gitu malah. Kalau mendengar itu yang saya sebutkan adalah partai politik formal. Bagaimana Pak Jokowi punya kartu anggota, kemudian di dalamnya menjadi orang penting, menjadi decision maker, kemudian menjadi veto player dan seterusnya. Jadi, dan seterusnya. Gabung ke PSI gitu maksudnya? Saya dari dulu termasuk orang yang sebenarnya memprovokasi, bukan hanya Pak Jokowi, Anies Baswedan, supaya untuk membuat partai politik yang baru. Ini penting dalam perjalanan demokrasi kita, karena orang-orang hebat, orang-orang yang saya kira kaliber tokoh nasional, perlu diuji kemampuan politiknya, apakah dia bisa membuat partai politik ataupun tidak. Karena kalau saya ingat satu persatu, menurut PDIP, bahwa Jokowi itu bukan siapa-siapa tanpa PDIP. Dibalas sama pendukung Jokowi. Justru PDIP yang akan nyungsep dan terjun bebas tanpa Jokowi. Nah, ini barang sudah talak 6. Sudah tak mungkin. Banyak banget. Udah nggak mungkin balikan lagi gitu ya. Kalau dalam agama talak 1, talak 2, dan 3. Dalam politik talak 6 boleh. Udah ini benar-benar sudah talak 6. pisah banget tuh. Bukan hanya pisah. Nggak ada pintu untuk bersatu ini. Sudah wassalam. Artinya apa? Kan ini semacam tantangan uji materi bahwa Jokowi yang menurut para pendukungnya kuat, approval ratingnya tinggi, apakah dengan partai politik yang baru itu bisa mengalahkan dan kompetitif dengan partai-partai politik yang lain? Mungkinkah ini yang saya kira terjadi? semacam, kalau kita sebagai sebuah tradisi politik yang bagus, ini penting. Saya kira Jokowi itu punya segala-galanya untuk mendirikan partai politik baru. Satu, ini adalah mantan presiden dengan approval rating paling tinggi sampai Sidratul Muntaha, Pak. Sampai ke sana tuh menjulang betul. Yang kedua, Jokowi ini kan dinilai punya loyalis-loyalis yang berakar di tingkat RT dan RW. Kalau itu dijadikan partai, menang ini barang. Yang ketiga, Pak Jokowi itu kan punya basis ya. Basis pemilih di kalangan pemilih nasionalis misalnya, dan itu bisa dikapitalisasi sebagai ceruk pemilih. Dan Pak Jokowi juga punya wakil presiden namanya Gibran Rakebuming Raka. Pak Jokowi juga punya gubernur Sumut, Mas Bobi Nasution, dan Pak Jokowi juga punya gubernur Jawa Tengah, dan katanya juga dekat dengan Bu Hovifah. Mantap ini barang. Kalau dijadikan sebagai partai politik, kita akan cek ini akan menjadi kendaraan politik baru. Jangan berpikir 2009, tapi long term. Minimal Jokowi bisa tunjukkan kepada publik dan khususnya kepada partainya Seno, PDIP, bahwa Jokowi itu tanpa PDI pun itu bisa mantap dan semantap-mantapnya. Kan biar waktu yang akan menjawab. Karena begini, kalau Pak Jokowi bergabung dengan partai politik yang mapan, aura kebintangannya nggak bisa diuji. Masuk ke Gerindra, ada Prabowo Subianto. Ini partai sudah besar, ada Prabowo. Masuk ke Golkar, ini langganan partai yang runner up di Pileg. Dan itu banyak orang-orang penting dan orang hebat. Masuk misalnya ke Nasdem, masuk juga ke PAN. Tanpa Pak Jokowi partai ini memang segitu elektabilitasnya. Oleh karena itu menurut saya satu-satunya uji materi untuk melihat Pak Jokowi kekuatan politiknya setelah tak lagi jadi presiden adalah dengan partai politik yang baru. Bahaya nih Pak Jokowi denger langsung bikin besok bener. Karena begini Pak, kan kita melihat orang-orang penting di negara ini perlu juga menyalurkan perjuangan politiknya melalui partai. Suka tidak suka, negara ini dikendalikan dan dikontrol oleh partai politik. Kalau Pak Jokowi misalnya bergabung dengan partai-partai yang sudah mapan, mau jadi ke Gerindra, nggak mungkin jadi veto player. Mau ke Golkar, mau ke partai yang lain. Sudah ada tokoh sentralnya. Sudah ada tokoh sentralnya. Satu-satunya adalah bagaimana dengan cara membuat partai politik baru atau kembali ke PSI seperti dalam tagline dalam Pileg Pak Jokowi. Mas Seno, kalau kita lihat Pak Jokowi saat dimintai tanggapan, dia mengatakan biar waktu yang mengujinya. Ini kesannya ada tantangan nih dari Pak Jokowi kepada PDIP bahwa ya bisa saja apa yang dikatakan Mas Adi terjadi, bahwa yang membuktikan bahwa nanti saya punya partai sendiri, membuktikan begitu.
Ya lumayan kan ada jawaban, biasanya tidak ada jawaban. Jadi ditanggapi beberapa kalimat kan lumayan itu. Nah itu yang, tapi apapun ya biarlah, itu hak konstitusional, hak politik orang mau ngapain ya, mengambil langkah politik semacam apa. Tapi yang pasti kita sudah menjawab dengan tegas apa yang terjadi 1 tahun kemarin. Kalau publik menunggu langkah legal formal kita, ya inilah suratnya, hitam di atas putih, jelas. Nah dalam posisi itu tentu saja kemarin juga satu simbol yang penting yang kita sampaikan, bahwa pada saat pengumuman pemecatan 27 kader itu yang memberikan keterangan adalah para ketua DPD, seluruh ketua DPD partai di seluruh Indonesia yang mencerminkan suara dari arus bawah. Artinya sudah cukup Satu lama. suara semuanya menginginkan Ya, itu satu suara solid, semuanya mengalami keresahan yang sama bahwa tidak boleh ada kader yang mengkhianati cita-cita partai. Dan itu berlaku untuk siapa saja tanpa terkecuali. Nah, artinya segala konsekuensi, segala resiko yang akan dihadapi jika ada misalnya reaksi balik, ya tentu seluruh kader yang sudah mengumumkan ini keputusan bersama. Kalau suara dari seluruh daerah, satu suara dengan PDI Perjuangan secara keseluruhan ya, artinya begini, itu menyatakan bahwa selama ini Joko Widodo tidak ada kontribusinya di dalam partai PDI Perjuangan? Ya, pertanyaan itu kan sama saja dengan sebaliknya juga. Apakah kita juga tidak kemudian berkontribusi dalam perjalanan politik Pak Jokowi? Sama saja. Ini kan persoalan sejarah yang saling mutualisme. Nah, dalam konteks itu tetapi orang bisa berubah dengan adanya waktu. Dan itu kami dengan berbesar hati kami meminta maaf pada saat Rakernas. Ada kader-kader yang bisa saja mengkhianati cita-cita partai. Ada kader yang karena sisi gelap kekuasaan bisa saja kemudian ingin membakar rumahnya sendiri. Nah ini dalam praktek-prakteknya terjadi. Maka dari hal itu tentu saja kita ingin mengatakan bahwa pada saat di satu titik enough is enough, tidak bisa diteruskan ambisi seperti itu. Ini yang kami lakukan kemarin dengan memberikan sanksi pemecatan. Oke, kalau misalnya Pak Jokowi ke partai lain nih, kita bicara masalah opportunity itu. Pak Jokowi ke partai lain, apa yang bisa Anda beri saran untuk partai itu? Ada mantan kader Anda yang Anda anggap melakukan pelanggaran bajak begitu masuk ke partai lain. Apa yang bisa Anda sarankan? Bang Bestari siap-siap nyatet nih kayaknya nih. Ya, saya nggak banyak ya, tetapi beliau punya track record pernah ingin membakar rumahnya sendiri dan sudah berusaha membakar rumahnya sendiri meskipun beliau gagal. Artinya pada saat pileg kita masih Maksudnya dimenangkan mau membakar PDIP. Ya, membakar rumahnya sendiri PDI Perjuangan. Ini beliau gagal buat saya. Pada saat pileg kita masih dipercaya rakyat menjadi juara 1. Artinya masih mendapatkan suara terbanyak di parlemen. Lalu pada saat pilkada juga banyak daerah-daerah yang tidak merupakan target kekuasaan. Itu malah kita menang di situ. Artinya kemudian di situasi di mana kita ditekan, kita di kuyo-kuyo, kita berusaha diawut-awut kalau istilahnya Bu Mega gitu ya. Itu secara membuktikan di situasi semacam itu dulu PDI Perjuangan malah menguat di era kuda tuli. Nah, sekarang sama ujiannya sama, kita menghadapi situasi kurang lebih seperti itu, tetapi itu menggambarkan tentang karakter seseorang. Pak Jokowi itu kan sudah lama sama PDI Perjuangan, hampir 25 tahun beliau memanfaatkan dan mendapatkan manfaat gitu dari posisi politik partai. Tapi kalau kemudian beliau melakukan hal semacam ini, artinya bukan tidak mungkin di tempat lain pun juga sama. Itu loh langsung catatan dari Mas Seno, dari Bang Bestari tadi udah dicatat mungkin ya catatan-catatan khusus. Tapi paling tidak Bang Bestari, apa yang menjadi catatan ya dari Nasdem sendiri mengenai sosok Joko Widodo dalam nantinya ketika akan berparpol gitu ya, masuk dalam satu partai politik, mungkin saja di Nasdem, kalau tadi Bang Bestari bilang belum mengundang atau tidak mengundang gitu ya, nah ini jangan-jangan ada catatannya apa nih ya, suruh daftar. Ya, saya tidak ingin masuk ke dalam romantisme masa lalu gitu ya, tapi memang terkadang perlu melihat catatan-catatan agar kita semakin ingat kita sedang ada di mana, berkawan dengan siapa, bahkan juga apa yang kita coba bangun, besarkan, mampukah kita kemudian membuat kontrol yang soft agar apa yang sedang kita pegang itu bisa selamanya berada bersama kita. Partai Nasdem pada posisi hari ini adalah seperti saya sampaikan tadi, terbuka saja. Namun saya sebagai pribadi sajalah, saya tidak yakin Pak Jokowi ini akan dalam waktu dekat
memutuskan akan kemana gitu ya dari apa yang beliau alami. Tentu apapun yang disampaikan, saya kira Pak Jokowi akan mendalami terlebih dahulu apa nih. Setelah itu baru mengambil satu keputusan. Apakah akan bergabung partai politik yang mana, atau membuat partai sendiri, atau justru meninggalkan ruang-ruang politik yang cukup bising ini, kan begitu. Beliau sudah masuk masa pensiun, jabatan yang beliau pegang itu adalah satu jabatan yang tertinggi yang ada di Indonesia 2 periode pula. Saya kira catatan biografi sudah sangat panjang. Dan satu keyakinan lagi, saya tidak yakin kalau Pak Jokowi itu akan ke Partai Nasdem. Gitu. Mungkin banyak partai lain yang jauh lebih menarik daripada Partai Nasdem bila Pak Jokowi masih memutuskan untuk berkiprah di dunia politik. Saya kira itu. Menarik tadi dikatakan mungkin tidak akan ke Partai Nasdem. Padahal Mas Willy Aditya mengatakan Pak Jokowi sudah merasakan nyamannya pundak Pak Surya Paloh katanya gitu. Ini kan romantisme masa lalu juga dibahas-bahas gitu oleh Mas Willy. Nanti kita akan ke Mas Adi, tadi ada opsi mungkin saja Pak Jokowi meninggalkan ruang-ruang politik. Apakah itu menjadi satu hal yang visible untuk Pak Jokowi ke depannya? Usai jeda. Kita akan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi.